terpercaya. Akademisi Unipal sebut makan bergizi gratis penting di Papua. Barongsai meriahkan Imlek di Papua Barat Daya. Melihat pembuatan tifa alat musik Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara akademisi Universitas Papua Agus Sumule mengatakan, program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran sangatlah penting untuk 6 provinsi di Papua. Mengingat untuk mendukung efektivitas belajar anak harus diberikan dengan makan. Program ini juga merupakan wujud kehadiran negara dalam dunia pendidikan. Akademisi Universitas Papua Agus Sumule mengatakan, setelah dicanangkan program makan bergizi gratis harus benar-benar dijalankan, salah satunya lewat dukungan anggaran. Untuk di Papua Barat Daya, Agus Sumule menyebut tahun 2023 mereka bersama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan program sekolah sepanjang hari, di mana dalam program tersebut siswa mendapatkan makan 3 kali dalam sehari. Mulai dari sarapan, makan siang, dan sore dapatkan kudapan. Di mana dari hasil penerapannya jumlah partisipasi anak usia sekolah meningkat dari 70 hingga 80 anak yang masuk sekolah. Saat ini sudah bertambah menjadi 220 anak karena diberi makan 3 kali dalam sehari. Terutama di kabupaten-kabupaten yang saya bilang. Jadi kita harus cari cara. Makanya buat saya, kalau ini memang salah satu cara yang bisa dipakai untuk menolong kita punya anak-anak yang tidak sekolah ini, yang akhirnya membuat jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua Tengah itu melebihi semua provinsi lain yang ada di tanah Papua ini, ya mari kita lakukan. Libatkan pihak gereja, saya yakin mereka tidak berkeberatan. Saya yakin pastor, pendeta tidak akan berkeberatan untuk menggunakan dia punya gedung gereja itu dipakai sebagai tempat belajar dari anak-anak. Pasti bisa. Agus Sumule juga menyampaikan idealnya makan bergizi itu harus dilakukan 3 kali dalam sehari bagi anak-anak di kampung. Karena jika hanya sekali makan, otomatis tidak cukup memperbaiki gizi anak tersebut. Selain itu, penyediaan susu bagi seluruh anak juga penting, karena jika anak-anak minum susu 1 kali dalam sehari, pastinya akan ada perubahan besar untuk gizi. Jika program makan bergizi gratis dijalankan pada 6 provinsi di Papua, seharusnya bisa berjalan lancar. Namun ketika berbicara terkait otonomi khusus, banyak anak asli Papua berada di kampung-kampung, sehingga perlu difokuskan program ini bagi anak-anak yang bersekolah di kampung. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Peternak ayam lokal di Kabupaten Sorong mengaku saat ini biaya produksi sangatlah mahal. Untuk mendatangkan bibit ayam dan pakan dari luar daerah bisa mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Sehingga kebanyakan hasil ternak hanya untuk konsumsi masyarakat lokal, itu pun juga belum mencukupi. Meskipun memiliki 4 hingga 5 kandang, namun belum tentu bisa menghasilkan telur ayam dalam jumlah banyak. Pasalnya dengan mahalnya biaya produksi ayam, jumlah ayam per kandang yang tadinya 2.000 ekor, kini hanya terisi 1.000 ekor saja. Hal inilah yang dialami Ahmad, salah satu peternak ayam lokal di Kabupaten Sorong.
Ahmad mengatakan untuk mendatangkan bibit ayam dari luar daerah yang jumlahnya 1.000 ekor bisa menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi ditambah dengan harga pakan ayam yang cukup mahal. Sedangkan untuk mendapatkan hasil telur ayam 80 hingga 90% per hari pada ayam usia 0 sampai 2 tahun. Jika sudah usia 2 tahun ke atas, hasil produksinya menurun mencapai 60%. Dan ayam tersebut harus diregenerasi, yang tentunya akan berdampak pada penghasilan peternak. Produksi ini belum mencukupi karena sebagian kandangnya kan belum produk semua. Ayam baru masuk tuh. Nanti lebaran pun ada afkir ayam. Afkir ayam maksudnya dari ayam yang sudah kurang produk kita jual lagi. Jadi nanti ada pembaruan lagi. Nah sementara ini memang belum mencukupi. Sekarang saja taruhlah kita ambil 1.000 ekor, 1.000 ekor. Untuk ukuran 1.000 ekor sampai dia dari 0 sampai dia bertelur, taruhlah kan umur 5 sampai 6 bulan tuh baru produk tuh. Itu paling kita kisaran tuh modal 130-an juta. Selain itu ada juga berbagai faktor yang menyebabkan hasil produksi minim, yakni faktor cuaca. Di mana jika cuaca panas berlebihan bisa menyebabkan kondisi ayam menurun dan bisa cepat mati. Meskipun ayam-ayam ini rutin mendapatkan vitamin. Dengan kondisi biaya produksi ayam yang mahal, Ahmad mengaku belum menyanggupi untuk kesediaan bahan baku mendukung program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Sorong, karena hanya sanggup untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Mengisi waktu luang, anak-anak usia sekolah diajarkan pelatihan jurnalisme digital lewat jaringan pelayanan anak regional Papua. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengajak anak cegah informasi yang tidak benar. Melihat fenomena di mana anak-anak sangat ketergantungan dengan menggunakan telepon seluler, jaringan pelayanan anak regional Papua mencoba mengajarkan anak usia kelas 4 SD hingga kelas 3 SMA untuk bijak dalam menggunakan alat komunikasi tersebut. Salah satunya pelatihan jurnalisme digital. Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan pengetahuan dasar jurnalisme digital, mengenalkan aplikasi kamera telepon seluler, teknik pengambilan video dan reportase langsung, hingga mengedit video kreasi non-jurnalistik. Kegiatan ini bertujuan agar dengan menggunakan telepon seluler, anak-anak dapat mengabarkan hal yang baik bagi masyarakat sekitar. Sekaligus juga mengajak anak untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Kalau boleh dilihat sekarang, anak-anak itu tidak bisa lepas dari handphone. Dan kemudian bagaimana caranya supaya handphone mereka itu mereka bisa gunakan untuk hal-hal yang baik, mengabarkan kabar baik, sehingga itu juga boleh berdampak dari konten-konten yang mereka buat. Orang lain di luar sana boleh melihat hal-hal yang baik. Kegiatan yang berlangsung di gedung GKI Sowar Kelurahan Klaligi Kota Sorong diharapkan dapat lebih mengembangkan kreativitas anak untuk menggunakan alat komunikasi dengan konten yang positif. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Barongsai meriahkan Imlek di Papua Barat Daya. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, meriahkan Tahun Baru Imlek di Sorong, Papua Barat Daya, masyarakat Tionghoa tampilkan atraksi barongsai yang dipercaya dapat mengusir kejahatan. Masyarakat Tionghoa di Sorong, Papua Barat Daya antusias menyambut Tahun Baru Imlek, salah satunya dengan menampilkan barongsai. Barongsai ini dipercaya untuk mengusir kejahatan, sehingga barongsai masuk dan mengelilingi rumah masyarakat Tionghoa.
Anak-anak hingga masyarakat sekitar Vihara Buddha Sorong juga turut menyaksikan dan memberikan sawer kepada barongsai yang pertanda bisa murah rezeki. Pada tahun baru Imlek kali ini, masyarakat Tionghoa berharap adanya kedamaian dan ketentraman serta menjaga toleransi antar umat beragama agar tetap rukun. Harapan kami ya negara kita kalau bisa aman. Terus semua unsur agama, unsur apa dihargailah, disamakan. Jadi memang Imlek salah satu khas yang kita orang keturunan ya. Imlek tahun baru penanggalan Imlek. Usai melaksanakan pertunjukan barongsai, umat Buddha lanjutkan dengan sembahyang bersama. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Cabai keriting naik drastis dari Rp35.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini disebabkan lantaran musim hujan, sehingga petani tidak maksimal dalam menghasilkan cabai. Harga cabai keriting dan cabai besar yang sebelumnya Rp35.000 per kilo kini naik menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai ini disebabkan lantaran musim hujan sehingga petani tidak memaksimalkan dalam menghasilkan cabai. Yang naik itu lombok keriting sama lombok besar 100 lebih per kilogram per kilonya. Paling rendah itu 100, 110, 120. Sebelumnya berapa Bude? Sebelumnya cuma 35, 40. Langsung naik gratis karena hujan kemarin tuh pada mati. Sawi ya 12 sampai 15. Sebelumnya berapa Bude? Ya itu kalau murah itu sampai 1.000, 25.000. Kalau murah ya 5.000, naik-naik tergantung. Stabil aja, tapi ya maksudnya ya maksudnya biasa beli 5.000 dapat 2, sekarang 12.000 ya beli 1. 15 beli 1. Dulunya kan 5.000, 10.000 dapat 2, sekarang dapat 1. Selain itu, harga sayuran juga masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Harga sayur yang naik ialah sawi yang sebelumnya 2 ikat Rp5.000, kini menjadi Rp12.000 satu ikatnya. Naiknya harga sayur disebabkan lantaran musim hujan sehingga sayuran mati. Tim Liputan Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Melihat pembuatan tifa alat musik Papua, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Cedias di Kompas Sorong. Saudara, Papua tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, melainkan kekayaan yang tersimpan lainnya yaitu seni budaya. Salah satunya berasal dari alat musik tradisional tifa. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat seperti apa proses pembuatan tifa dan berikut liputannya. Saudara, saat ini saya berada di Yayasan Belantara Papua. Di tempat ini kita akan melihat proses pembuatan beberapa alat musik tradisional Papua. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua yang biasa digunakan dalam sejumlah acara. Proses pembuatan tifa ini membutuhkan waktu hingga 1 minggu jika semua bahan bakunya tersedia, karena prosesnya sedikit sulit. Bahan dasar alat musik ini berasal dari kayu.
Biasanya, kayu yang diambil dari hutan akan dibersihkan, kemudian dilubangi bagian tengah dan selanjutnya dihaluskan. Biasanya pengrajin akan membuat ukiran Papua di badan tifa tersebut. Dan untuk menghasilkan suara, salah satu bagian dari lubang tifa akan ditutup dengan menggunakan kulit hewan. Nah saudara, beginilah proses pembuatan tifa, salah satu alat musik tradisional Papua. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pengrajin bahwa tingkat kesulitan yang dialami oleh pengrajin yaitu mencari bahan baku dan juga proses pembuatannya. Alat musik tifa dapat dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan, sesuai dengan irama lagu atau tarian yang akan dibawakan. Tifa juga biasa digunakan dalam setiap acara untuk pertanda pembukaan suatu kegiatan. Yayasan Belantara Papua sudah memproduksi tifa sejak tahun 2005 sampai saat ini. Selain tifa, ada juga sejumlah alat musik tradisional lain seperti ukulele dan stand bass, serta ada juga patung dan lukisan kesenian tradisional Papua. Kalau di sini teman-teman fokus ke kerja budaya, jadi salah satunya produksi alat musik. Terus produksi alat musik, tapi juga mulai coba ajar adik-adik teman-teman yang lain untuk bagaimana mungkin alat musik seperti apa. Alat musik apa saja yang kakak dong kerjakan di sini? Ada tifa, ukulele, ada stand bass. Mungkin alat-alat musik itu yang coba produksi, sekalian mulai coba ajar ke adik-adik lagi. Harga jual satu tifa bervariasi tergantung dari ukurannya, yang dimulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain memproduksi alat musik tradisional, Yayasan Belantara Papua juga mengembangkan kesenian melalui pembuatan batik. Ada 2 jenis batik yang dibuat, yakni batik tulis dan batik cap. Pembuatan batik ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Bermula dari menekuni seni melukis, Petrus, salah satu pengrajin batik di Yayasan Belantara Papua, mencoba menuangkan hasil karya tangannya lewat membatik dengan mengangkat kebudayaan asli Papua dari suku Biak. Karena menurutnya dengan membatik, karya seni yang dihasilkan dirasa tidak akan menjadi sia-sia. Dalam membatik ada beberapa tingkat kesulitan yang dihadapi. Salah satunya dalam pembuatan batik tulis, di mana pengerjaannya bisa memakan waktu hingga 1 minggu jika dibandingkan dengan pembuatan batik cap hanya dibutuhkan waktu sehari. Proses pengerjaan batik tulis selama 1 minggu ini untuk kain berukuran 2 hingga 3 meter. Ini paling penting sekali buat saya karena tadinya kan kita gambar di kain, kertas tuh. Terus kertas itu kita taruh, kita jalan, sudah dia tinggal terbuang, tercecer ke sana kemari. Jadi sia-sia tuh gambar itu. Jadi itu mulai ke kain, itu bikin di kain, dia jadi berharga, dia punya nilai. Jadi dia tidak terbuang, tercecer lagi, tapi dia punya nilai gitu. Hasil karya kerajinan tangan membatik juga dibagikan kepada pemuda Papua lainnya lewat pelatihan. Hal ini dilakukan agar budaya Papua tidak hilang dan tetap diingat lewat ukiran yang tertuang dalam membatik. Setelah memproduksi batik Papua, para pengrajin di Yayasan Belantara juga mempromosikan hasil kerajinan tangan mereka ke Sorong dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Papua. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.